Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang sungguh saya kasih, sungguh saya banggakan. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes, ya. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik tetap dengan tema yang seperti kemarin, yaitu hormat kepada orang tua. Tetapi ini Pak Erik akan menekankan lebih ke kitab suci, di mana nanti kita akan membaca atau mengulas dari Ulangan bab 5 ayat 16 dan dari Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16. Nah, anak yang terkasih, sebelum kita memasuki lebih dalam pelajaran ini, Pak Erik harap kalian sudah berdoa sebelum melakukan pelajaran ini. Baik, sekarang saya mulai dari firman keempat, yaitu Ulangan bab 5 ayat 16. Berbunyi apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak yang terkasih, sebenarnya ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, kita ini sangat diberkati oleh Tuhan. Dengan wujud apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu, sehingga Tuhan memberikan kita umur panjang, kesehatan, dan kita diberikan rezeki, kepintaran. Ya. Tuhan selalu memberi berkat kepada kita ketika kita taat dan menghormati orang tua kita. Baik. Sekarang masuk ke dalam kewajiban terhadap orang tua dalam Sirak bab 3 ayat 12 sampai 16. Saya bacakan sedikit. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Pula kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakannya sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Saya potong sedikit. Di sini menegaskan bahwa kita sebagai orang tua harus memiliki cinta yang luar biasa juga kepada orang tua kita. Kita sebagai anak harus sangat berbakti mencintai orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita lupa sedikit sudah mengolok-olok, mama seperti ini tadi katanya gini, enggak jadi ya. Mungkin kita mengingatkan secara perlahan-lahan ya. Dan kebutuhan hidup manusia ini sangat beraneka ragam, bermacam-macam, sehingga anak tidak bolehlah lalu menuntut belikan ini, belikan itu ketika orang tua tidak mau membelikan, anaknya marah-marah seperti itu. Nah, kita Pak Erik yakin bahwa anak-anak semua tidak seperti itu. Tapi anak-anak mampu menyadari bahwa setiap orang tua memiliki prioritas atau memiliki hal yang ingin ditekankan atau ingin ditujukan lebih awal kepada kita. Misalnya mungkin ada anak yang tidak dibelikan baju baru, tetapi pasti orang tua berpikir bahwa anak saya ini lebih butuh sepatu atau lebih butuh sekolah dulu daripada baju baru. Misalnya seperti itu. Itu hanya sedikit aja. Pada masa pencobaan engkau akan diingat oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air beku yang kena matahari. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Nah, ini kebiasaan ibu dipandang lebih rendah, atau ibu dipandang ibu saya ini lebih sabar, makanya saya lebih berani kepada ibu. Karena tidak seperti itu, tetapi justru surga di telapak kaki ibu ya. Surga di telapak kaki ibu. Ibu punya hati yang lembut, bukan kita lalu melonjak keras pada ibu, kita berani, tetapi justru kita harus lebih mengasihi seorang ibu karena dia memberikan hati, memberikan nyawanya, bahkan ketika melahirkan anaknya, ibu ini bertaruh nyawa. Nah, itu anak-anak ya. Ini ada poin-poin penting, ada 4 poin penting yang Pak Erik sampaikan. Pertama, hormat kepada orang tua. Bagaimana sih hormat kepada orang tua? Yaitu kita bukan saja takut atau kita hanya formalitas, tetapi kita harus terbuka dan berani mengatakan apa adanya. Kita berani mengatakan apa yang ada di dalam kondisi kita, dan kita sampaikan kepada orang tua kita sejujur-jujurnya.
Nah, itu adalah sikap hormat kepada orang tua. Dari situ akan muncul rasa bicara yang santun, sikap yang rendah hati, nah, sehingga kita tidak menghina mereka, justru dengan rendah hati ini meninggikan orang tua kita. Dua, cinta terhadap orang tua. Kita perlu menemani mereka dengan senang hati. Itulah sikap cinta. Seperti kita menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan. Ingat, nanti malam doakan orang tua anak-anak, sehingga orang tua ini juga semakin semangat, semakin sehat, bahkan untuk mencari rezeki demi anak-anak. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Bagaimana sikap kita taat kepada orang tua? Kita perlu menyadari bahwa orang tua adalah perpanjangan tangan dari Tuhan, sehingga apa yang dikatakan orang tua mohon anak-anak nanti lakukan. Ketika orang tua menyuruh belajar, lakukan belajar. Pak Erik menjamin tidak ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ke dalam dosa atau dalam kesesatan, tapi justru perintah-perintah orang tua ini akan memberikan kita pribadi yang lebih unggul, pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih suci. Dan yang keempat, yang terakhir, membantu orang tua. Nah, pasti anak-anak juga sudah banyak yang bisa membantu orang tua di rumah, membantu ngepel, mencuci piring, dan mencuci baju. Nah, tugas minggu ini mohon selain tugasnya di Google Form, nanti anak-anak bisa belajar. Hari juga percaya anak-anak belajar menyadari dan berusahalah membantu orang tua, misalnya menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Anak belajar itu adalah wujud praktek nyata bahwa kita ini membantu orang tua. Demikian pelajaran agama hari ini. Semoga pelajaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan kita pribadi yang utuh, pribadi yang unggul. Tuhan memberkati. Amin.